Ini penjara yang bahkan sang putri enggan tinggalkan. Ia berjalan tanpa alas kaki ke sel tikus beracun, lalu perlahan melepaskan gaun yang mengganggunya. Karena kamarnya bisa hasilkan 340.000 won Korea per menit, sehari gadis itu dapat 5,4 miliar dan bisa berfoya-foya sesuka hati. Meski harga barang di sini 100 kali lebih mahal daripada di luar, saat dia habiskan semua uangnya untuk hidup mewah, ratusan ribu won langsung masuk ke rekeningnya lagi. Namun di penjara ini hanya dia yang beruntung karena perbedaan kelas sangat parah. Gadis itu tinggal di lantai paling atas, lantai 8. Sementara itu, tokoh utama kita, Go Hwan, tiba di lantai 3, di mana kamarnya hanya hasilkan 30.000 won Korea per menit. Penjara ini dihuni 8 orang. Paman pincang di lantai 1 hanya mendapat 10.000 won per menit, jauh berbeda dengan Ratu Gila di lantai 8 yang memperoleh 340.000 won. Semakin rendah lantai, semakin kecil bonus per menit. 8 pemain harus bertahan 24 jam dengan pembagian sumber daya yang sangat tidak adil. Satu-satunya cara memaksimalkan keuntungan adalah memperpanjang waktu permainan, meski mereka merasa tidak adil. Namun sebelum menemukan cara itu, mereka sudah menghadapi masalah. Makanan untuk 8 orang dikirim ke kamar lantai 8, hanya 12 porsi untuk 8 orang. Awalnya, semua berbagi makanan, tapi segera terjadi hal mengerikan. Waktu permainan tiba-tiba hanya tersisa 15 menit. Pembagian bertahap di lantai 8. Awalnya mereka membeli baju renang. Saat petarung wanita hampir mengamuk, baru berkata ia tahu cara memperpanjang waktu. Jika semua berlari di tangga di belakangnya, waktu permainan bertambah. Agar permainan tidak cepat selesai, semua memanjat tangga. Ketika waktu hampir habis, penampilan mereka yang kelelahan membuat waktu bertambah 24 jam. Mereka pun menemukan aturan tersembunyi. Memanjat tangga memperpanjang waktu. Namun si Zuge kecil di lantai 7 menyadari penyelenggara punya niat lain. Bukan sekadar 8 orang ini memanjat tangga. Setelah istirahat keesokan harinya, mereka berencana terus memperpanjang waktu dengan memanjat tangga. Namun waktu tambahan makin sedikit, sementara kebutuhan makan meningkat. Jika terus begini, jelas tidak akan berhasil. Si maniak kekerasan di lantai 6 mengusulkan agar 8 orang dibagi 2 kelompok, bergantian memanjat tangga setiap hari. 4 yang bertugas mendapat makanan lebih sebagai bekal. Rencana ini tampak sempurna, tapi paman pincang di lantai 1 menjadi beban. Maniak itu pura-pura menghibur, tapi malah menghajarnya. Tanda kekerasan mulai muncul. Pertarungan keadilan dan kekuasaan pun diam-diam dimulai. Orang nomor 2 membantu nomor 1 memanjat, tapi setelah 2 hari ia pun tak sanggup. Semua ini disaksikan Go Hwan, sang tokoh utama. Keesokan harinya, lantai 1 tetap tak bisa memanjat. Orang nomor 2 masih ingin membantu. Seorang rekan berkata ingin bergerak demi pencernaan, lalu membantu lantai 1 naik tangga, tapi ia kelelahan. Saat makanan tambahan dibagikan, lantai 1 memberikan jatahnya kepada Go Hwan yang telah membantunya. Go Hwan merasa ini wajar dan hendak makan, tapi dicegah oleh orang nomor 2 yang menjunjung keadilan. Go Hwan, kamu nggak mau jaga harga diri, ya? Karena tidak rela membiarkan nomor 1 ikut makan dan nomor 1 merasa hanya menjadi beban, ia pun mengusulkan agar kamarnya dijadikan tempat sampah. Semua sampah 8 orang termasuk kotoran mereka akhirnya dikumpulkan di kamar nomor 1. Dalam suasana harmonis ini bertahan 100 hari tampak mudah. Namun setelah seminggu waktu tidak bertambah. Jelas perilaku mereka tidak lagi memuaskan penyelenggara permainan. Waktu pun terus berkurang. Semua orang memaksakan diri naik turun tangga hingga seorang senior di lantai 4 kelelahan dan kejang tanpa dokter. Untuk mencegah hal fatal, nomor 2 memakai sisa waktu mengakhiri permainan. Tapi nomor 6 yang serakah menolak permainan berakhir cepat sehingga konflik lama jadi kekerasan. Nomor 2 petarung lebih unggul, tapi nomor 6 terdorong kepentingan dan menunjukkan potensi besar. Saat Go Hwan yang lemah berani mengakhiri permainan, nomor 6 marah karena perbedaan prinsip tim bertempur dan Go Hwan gagal mengakhiri permainan. Tiba-tiba wanita gila nomor 8 tertawa sampai wajahnya kejang, lalu bertanya apakah mencabut selang tidak akan membuat minyak tulang dan apakah menambah waktu bukan naik tangga tapi pertunjukan bagus. Di balik 208 kamera pengawas tersembunyi orang kaya dengan selera humor aneh. Demi uang, ke-8 orang ini akan menampilkan pertunjukan lebih heboh. Yang pertama tampil nomor 7. Dia memasukkan tisu ke lubang hidungnya. Di tengah tatapan penasaran semua orang, dia memasukkan seruling ke lubang hidungnya. Aksi bakat luar biasa ini tidak hanya membuat orang lain terkesan, tapi juga menambah waktu 20 jam. Di sini, waktu berarti uang. Semua sepakat menampilkan pertunjukan demi waktu. Mereka mengumpulkan waktu selama 2 bulan, agar dari lantai 1 ke 8 bisa mendapat hadiah antara 1 hingga 34 miliar. Setiap orang punya keahlian sendiri. Seorang ibu rumah tangga di lantai 5 dengan kemampuan menyanyi biasa mendapat 10 jam. Seseorang di lantai 6 dengan kekuatan fisik luar biasa mendapat 15 jam dengan membelah batu bata. Dan seorang petarung wanita mendapat 17 jam dengan 2 papan kayu dan 10 batu bata. Gadis di lantai 4 hanya mendapat 2 jam berkat tarian yang memalukan. Agar tidak jadi yang terburuk di tim, lantai 4 mulai bertingkah manja ke kamera seperti streamer wanita minta hadiah, tapi hanya dapat 5 menit. Lalu giliran lantai 3, tokoh utama kita, Go Hwan. Ia mengeluarkan jurus andalannya dan saat itu tampak seperti anggota boyband kerasukan.
Dengan pertunjukan bakat yang tampak seperti orang patah kaki, ia hanya mendapat 15 menit. Tokoh utama lalu ke lantai 1 berharap hasilnya serupa. Namun, meski lantai 1 cacat kaki, ia punya kreativitas seni luar biasa. Versi Korea Joker ini simbol kebahagiaan dan komedi. Pertunjukan dinding udaranya sangat hidup. Lantai 1 yang sering diremehkan, justru di saat krusial berhasil mendapat waktu 30 jam penuh untuk semua orang. Ini pencapaian tertinggi sejauh ini. Sekarang hanya tersisa peserta terakhir, nomor 8, dengan keahlian pertunjukan seru. Ia mengundang pemuda lantai 7 jadi pemeran utama. Setelah ditolak, ia mendekati paman di lantai 1. Namun lantai 1 adalah posisi paling bawah. Akhirnya, ia datang ke lantai 3, tempat tokoh utama kita. Go-hwan bersemangat dan bimbang, tapi demi kepentingan bersama, ia rela berkorban. Namun wanita itu pergi dengan nada mengejek. Meski ia ingin memberikan dirinya cuma-cuma, pria dari lantai bawah tetap tidak dipilih. Akhirnya, ia mendatangi lantai 6, yang statusnya satu tingkat di bawah lantai 7. Orang di lantai 6 pun menerima dengan tenang. Mereka tiba di kamar mewah di lantai teratas, tempat pertunjukan seni selesai di bawah ratusan kamera pengawas. Adegan luar biasa ini sudah saya wakili untuk para saudara. Setelah wanita itu menyelesaikan tugasnya, waktu permainan ditambah 69 jam, hal yang tidak masuk akal, tapi dia memang memberi kontribusi terbesar untuk tim. Maka, rantai penghinaan baru pun muncul. Dulu, lantai 1 karena tak bisa naik ke atas, rela menyerahkan kamarnya jadi tempat sampah. Tapi sekarang, yang terburuk bukan lagi dirinya, jadi tempat sampah itu seharusnya digantikan orang lain. Meski Dokwan tampil paling buruk, semua tidak memaksanya mengurus sampah, melainkan memilih kamar sampah lewat pemungutan suara demokratis. Tapi, tak ada yang mau kamarnya dipenuhi kotoran orang lain, jadi Tian Mei, yang juga tampil buruk, diam-diam mencari pemeran utama pria dan penghuni lantai 7 yang akrab, berharap mereka memilih wanita lantai 8 sebagai penghuni kamar sampah. Meski wanita itu punya acara seru dan kontribusi besar, kamar wanita itu paling besar dan mewah, dengan bonus per menit jauh lebih banyak dari yang lain. Jadi, makin besar sumber daya, makin besar pula tanggung jawab. Saat pemeran utama pria dan penghuni nomor 7 belum memutuskan, terdengar ketukan. Nomor 6 datang meminta dukungan suara dari nomor 7. Oke, sudah bersekutu. Setelah menilai situasi, lantai 7 pilih pihak bangsawan. Nomor 3 dan 4 juga dukung Ratu 8. Saat pemungutan suara, ini tentukan siapa tanggung jawab sampah, termasuk kotoran, 2 bulan. Semua orang memilih anonim jadi tidak ada beban. Suara pertama keluar, lantai 3, Han pura-pura santai, baru 1 suara. Tapi lantai 3, Han sudah tak bisa tertawa. Ada yang pilih lantai 8. Tak disangka, lantai 3 dan 8 sama-sama dapat 3 suara. Sekarang imbang. Sekarang tinggal 1 suara terakhir, yaitu suara dari petarung wanita di lantai 2. Si anjing Han benar-benar beruntung, rakyat jelata mengalahkan bangsawan. Lantai 8 tidak panik, setelah memeriksa tidak ada kecurangan dalam pemungutan suara, plot twist terbesar datang, karena waktu permainan diperpanjang 20 jam. Saat lantai 1 siap bebas dari bau ruang sampah, lantai 8 berkata, "Pergi ke lantai 2. Lantai 8 menolak hasil pemungutan suara demokratis, melarang orang lain buang air di kamarnya sendiri. Tidak peduli apapun alasannya, Ratu Kembaji ini memang tidak masuk akal. Agar tidak ribut dengan kelompok bawah ini, dia bahkan kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Orang-orang belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Sampai waktu makan tiba, barulah mereka menemukan dari lubang pengantar makanan yang biasanya dibagikan oleh lantai 8 untuk semua orang, hari ini sama sekali tidak ada. Ternyata mereka dan lantai 8 memang berbeda sejak awal. Demokrasi saat ini seperti lelucon, siapa yang menguasai sumber daya, dialah bosnya. Dengan kata lain, lantai 8 memegang kendali atas hidup dan mati orang-orang di lapisan bawah ini. Saat ini, dia seperti seorang ratu, menguasai makanan dan air orang-orang di bawah. Monopoli sumber daya berarti kekuasaan mutlak. 7 orang yang berada di lantai bawah sudah 2 hari tidak makan dan minum. Baru saat itulah mereka sadar bahwa di hadapan kekuasaan, mereka sama sekali tidak punya demokrasi. Penyesalan sudah terlambat, kecuali mereka mau mengakhiri permainan uang ini lebih awal. Petarung wanita tak mau jadi korban, memilih akhiri permainan. Tapi di sini, setiap menit bernilai jutaan. Segila untung dari lantai 6 bahkan rela mati kelaparan asalkan tetap bisa menghasilkan uang. Dia menyarankan semua orang naik ke atas untuk meminta maaf pada sang ratu. Tapi si petarung wanita memilih untuk mempertahankan harga dirinya. Sementara itu, pria parubaya di lantai 1 terus memohon. Ia memilih menjual harga diri demi uang daripada kembali ke dunia nyata dan tetap jadi orang bawah. Hal ini membangkitkan empati dari Go-han yang sudah terlilit utang 200 juta. Untuk melanjutkan permainan dan mendapat uang, dia rela kamarnya jadi toilet bersama, karena sebelumnya penampilannya sangat memalukan. Hal ini membuat gadis manis di lantai 4 sangat terharu. Dia pun tanpa ragu ingin membantu Go-han membersihkan kotoran. Mereka memutuskan memilih wakil cerdas dari lantai 7 untuk mewakili semua orang meminta maaf ke lantai 8. Untungnya Ratu membuka pintu, dia betah di sini. Jadi dia tidak ingin ada yang kelaparan sehingga permainan berakhir lebih awal. Namun, agar dia memaafkan semua orang juga mudah. Mulai sekarang, dia ingin sesuka hati, dan semua orang harus mengikuti instruksinya bermain game. Setelah semua orang menerima perjanjian tidak adil ini, akhirnya mereka mendapat nasi kotak impian. Orang bilang 3 pilar utama manusia adalah seks, tidur, dan makanan, tapi hanya yang pernah lapar tahu semua itu tidak berarti dibandingkan makanan. Dan Do-han yang sudah kenyang juga mendapatkan pekerjaan barunya, yaitu menyimpan semua sampah dan kotoran milik semua orang. Meskipun membuat orang mual, di hadapan 1.600.000.000 orang, dia tetap dengan hikmat mengucapkan terima kasih pada sampah itu. Selain itu, petarung wanita di lantai 2 dan om-om baik hati di lantai 1 sama-sama rela mengurus sampah mereka sendiri. Sedangkan si cewek manis yang katanya mau bantu Do-han membagi sampah, kamarnya malah bersih banget, gak masuk akal. Permainan sang ratu pun akan segera dimulai.